Yang mewakilkan saya nikahkan Bulana binti Bulana kepada saudara Bulan dengan mas kawin seberat emas 2,5 kilo dibayar utang, lalu diterima dengan bapak. Saya terima nikah dan kawinnya Bulana binti Bulan dengan mas kawin tersebut dibayar utang sah. Nah, itu dulu begitu. Nah, ternyata dalam jual beli juga harus ada seperti itu, Bu. Harus ada penyerahan, harus ada penerimaan. Nah, tetapi para ulama berbeda pendapat. Apakah lafaznya ini harus diucapkan betul-betul seperti orang nikah begitu atau tidak? Ada juga ulama yang memang mewajibkan, termasuk ulama terdahulu seperti Syafi'i, Maliki, Hambali termasuk yang mewajibkan itu, Bu. Jadi dalam jual beli itu harus diucapkan, saya jual gelas ini dengan harga 5.000 perak. Yang beli saya setuju, saya terima ini dengan harga 5 perak. Sah. Gitu. Nah, tapi ada juga ulama-ulama yang tidak mengharuskan ucapannya begitu. Jadi bisa saja ucapannya sesuai kebiasaan, sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat yang berlaku. Contohnya apa? Contohnya di Indomaret, Bu, kita belanja, melihat dagangan udah ada tulisannya, bandrolnya sekian. Kita bawa ke kasir, kita bayar baik cash ataupun yang pakai kartu kredit ataupun pakai kartu yang lainnya, dibayar, selesai. Itu bisa dikatakan sebagai akad jual beli, sebagai ucapan jual beli, karena sama-sama dua belah pihak sama-sama ngerti bahwa cara beli di Indomaret itu tinggal ambil, bawa ke kasir, tidak ada tawar menawar, harganya udah dibanderol. Ada yang nawar kalau belanja di Indomaret? Nggak pakai, karena memang sudah seperti itu sistemnya. Kita sudah ngerti bahwa harganya sekian, dibawa, dibayar. Ada ulama yang berpendapat demikian, termasuknya adalah Imam Nawawi, Mutawali, dan Baghawi, termasuk yang tidak mewajibkan lafaznya itu terucap. Jadi boleh berdasarkan kebiasaan saja. Ada nggak model-model lain? Banyak. Belanja online misalnya, itu tidak terucap. Kita cuma ngeklik, lalu tahu harganya, tahu model pengirimannya, dibayar di tempat, apa bayar transfer dulu. Nah, itu termasuk. Bisa jadi itu tidak terucap. Tetapi dengan kita mengklik, berarti kita setuju dengan barang yang seperti itu, dengan harga demikian, dengan ongkos kirim sekian. Itu bisa dikategorikan kebiasaan. Kalau semua udah ngerti, udah paham cara jual belinya seperti itu, bisa dikategorikan bahwa itu sah jual beli. Tapi memang untuk kategori barang-barang yang nilainya besar seperti jual beli rumah, kendaraan, ada baiknya terucap dan kalau bisa tertulis di akta notaris lebih baik. Secara hukum ada hitam di atas putih, itu lebih bagus lagi. Jadi misalkan jual rumah, ada baiknya terucap, jangan sampai salah persepsi, miskomunikasi. Rumah yang misalkan dititipkan dianggapnya dikasih misalnya, atau rumah yang dikontrakkan dianggapnya nyicil. Jangan sampai salah persepsi. Kedua belah pihak harus jelas ucapannya terkait barang-barang yang nilainya besar, supaya tidak miskomunikasi. Misalnya jual barang rumah, saya mau jual rumah nih, harganya 200 juta. Nanti kan ada tawar-menawar biasanya. Nah, kalau sudah deal harganya, sudah disiapkan, minta beres putih, apa berkas-berkas yang harus ada dicatat, saya terima, saya jual, saya terima dengan harga sekian. Disaksikan oleh notaris penjual rumah. Begitu, Bu, ya. Itu termasuk lafaz. Tetapi ada juga memang yang ulama yang mewajibkan walaupun barangnya kecil-kecil. Tapi saya termasuk yang ikut pendapat yang lafaz itu tidak mesti diucapkan ketika barang-barangnya kecil saja. Ketika belanja di warung, di Indomaret,
sesuai dengan kebiasaan, itu bisa. Nah itu terkait lapas jual beli atau akad jual beli, ijab dan qabul. Kalau sama-sama ngerti, saya jual, saya beli, gitu. Jadi nggak harus terucap. Tapi kalau orang misalnya bawa dagangan, misalnya di pengajian ini ada orang bawa apa souvenir atau apa gitu, ya pakaian misalnya, udah ngerti bahwa ini lagi jualan. Dan udah ngerti yang megang-megang berarti mau beli. Jadi tidak harus terucap, tapi kita sama-sama paham bahwa kalau udah dipegang, dilihat cocok, serahkan uang, itu berarti beli. Bukan nyewa, bukan minjem berarti. Jangan ada yang miskomunikasi bahwa yang membawa ini mau nyewain bajunya. Tidak demikian. Kalau memang sama-sama ngerti ya sudah, berarti itu jual beli. Itu terkait lafaz. Ini terkait pembahasan yang cabangnya. Contoh-contoh jual beli yang tidak sah. Mungkin sudah sering saya sampaikan beberapa, tapi ini kita coba urutkan berdasarkan kasus-kasus yang ada. Termasuk di Indonesia ini sering mungkin dulu ya, sekarang udah nggak ada nih, mengawinkan hewan betina punya kita dengan hewan jantan. Biasanya kan hewan jantan yang bagus itu tidak semua orang punya tuh. Kalau zaman dulu itu ada, misalnya punya Bapak Haji Anu punya pejantan kambing misalnya,